Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita melihat di dalam Mazmur nomor 37 ayat 34 sampai 38. Saya tidak membaca ulang, tetapi saya mengajak saudara-saudara bersama-sama untuk memperhatikan ayat-ayat ini nanti pada waktu saya sampaikan. Renungan pada sore hari ini saya berikan satu tema, masa depan di dalam Tuhan. Masa depan di dalam Tuhan. Setiap orang pasti berharap bahwa masa depannya akan berbahagia. Jadi semua orang pasti mempunyai pengharapan atau harapan masa depannya itu bahagia. Tidak terkecuali baik anak-anak, pemuda maupun orang dewasa, semua punya pengharapan dan berharap kepada Tuhan supaya hidup di masa-masa yang akan datang akan bahagia. Lalu kebahagiaan bagaimanakah yang diharapkan oleh manusia? Kita ingin bahagia, tapi bahagia yang bagaimana yang kita harapkan? Di dalam ayat-ayat yang kita baca memberitahukan kepada kita di dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai 38. Pemazmur atau Daud memberi contoh pada manusia, yaitu ada orang fasik dan orang benar. Pemazmur memberitahukan bahwa hidup manusia di dunia ini ada dua golongan. Yang pertama adalah orang fasik, yang kedua adalah orang benar. Orang fasik meraih kebahagiaan dengan cara melakukan kejahatan dan perbuatan curang. Di dalam nomor 37, pasal 37 ayat yang pertama, di situ dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi orang fasik, apa yang dia lakukan itu menuju kejahatan. Bahkan apa yang dia usahakan itu adalah seringkali berbuat curang. Kita bisa memperhatikan bagaimana orang-orang fasik, ya, dia ingin hidup bahagia, tapi dia jalannya selalu berbuat jahat, selalu berbuat curang. Kita diingatkan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab apa? Di dalam ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi baik orang-orang fasik yang begitu
seringkali berbuat jahat, yang seringkali berbuat curang, dikatakan di dalam ayat ini bahwa dia juga akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Di dalam ayat yang ke-35 dari pasal 37 ayat 35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Jadi orang fasik itu seringkali hidupnya sombong, tidak mau tahu orang lain. Apa yang dia lakukan dia anggap benar. Apa yang dia kerjakan betul menurut dia sendiri. Sedangkan di dalam Mazmur 18, 26, 27 dikatakan bahwa orang sombong, orang yang angkuh itu akan direndahkan, ditundukkan oleh Tuhan. Tetapi orang fasik di sini dikatakan, ketika aku lewat, dalam ayat 35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemuinya. Pemazmur atau Daud mengatakan bahwa orang fasik yang sombong sekalipun, yang gagal sekalipun, yang tidak mau mengerti orang lain, dia pun pada suatu saat akan lisut seperti rumput atau tumbuh-tumbuhan yang hijau. Di sini dikatakan ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemuinya. Jadi menurut pemazmur, orang fasik tadi saya sudah berkata adalah dia termasuk orang yang sombong, curang. Arti curang menghalalkan segala cara yang dia anggap benar. Ya. Dia selalu berbuat menurut kehendaknya sendiri. Ya. Mungkin saudara-saudara pernah bertemu dengan orang-orang fasik yang begitu gagah, sombong, yang hidupnya ya boleh dikatakan seringkali berbuat jahat dan dia melakukan kecurangan, tetapi pemazmur mengatakan dia akan lisut juga, akan mati. Demikian juga yang kedua di dalam ayat yang sedangkan orang benar menanti Tuhan dan mengikuti jalannya. Di dalam ayat yang ke-34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Orang-orang benar, dia akan mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Memang kalau kita memperhatikan saat ini, seperti yang dikatakan Nabi Mika, bahwa mencari orang jujur, mencari orang benar itu tidak gampang. Mencari orang jujur, mencari orang yang
benar itu tidak mudah, bahkan sulit ditemui. Demikian juga anak-anak Tuhan di zaman akhir juga seperti itu. Menurut pandangannya sendiri baik, menurut pandangannya sendiri benar, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu benar. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan, nantikan Tuhan dan ikutilah jalannya. Orang benar akan mengikuti jalan Tuhan walaupun hidupnya susah, hidupnya pas-pasan, hidupnya tidak terlalu kaya di dalam dunia ini. Ya, itulah yang diberitakan. Maka orang yang mengikuti jalan Tuhan, dia akan diangkat oleh Tuhan untuk mewarisi bumi. Artinya dijelaskan di dalam ayat ini, orang yang sabar, orang yang jujur, ya, orang yang benar, hidupnya itu diperpanjang umurnya. Ya memang tidak tentu. Kadang-kadang orang baik, orang benar ya umurnya pendek. Saya punya kakak, kemarin kakak ipar saya bercerita kepada saya bahwa kakak saya yang nomor 5 yang dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu, dia bersaksi di gereja. Dia katakan bahwa nanti pada waktu kelahiran saya tanggal 1 bulan 1 saya akan dipanggil Tuhan. Ya, cerita seperti itu. Dan tahunnya juga tahun 1921. Semua jemaat di gereja itu terkejut. Tuh, Pak Nes, panggilannya Pak Nes, Yohanes Tarmin. Semua terkejut loh. Nah, kok Pak Nes ini kok bersaksi tanggal 1 bulan 1 2021 katanya akan mengakhiri hidupnya, tapi bersaksi di gereja sebulan yang lalu. Jemaat bertanya-tanya, selesai ibadah pendeta bertanya, Pak Nes, sampai memang sadar apa tidak sadar? Sama kok kesaksian sampai itu didengar oleh Tuhan, juga didengar seluruh jemaat gitu. Ya, sampai akan sakit tak? Sampai akan meninggal tak? Enggak, tapi aku tidak mau umurku panjang. Karena menurut saya saudara nomor 5 itu kakak namanya Yohanes Tarmin tadi. Bagi saya, bagi saudara yang lain itu yang paling jujur, yang paling baik. Mengapa saudara 10 itu menyanjung dia termasuk orang baik, orang benar? Karena dia pernah menjabat kepala kepegawaian di Karangmendangan Surabaya. Saya masih teringat. Dia waktu ada yang pensiun, ada yang diangkat sebagai pegawai negeri, dia selalu berkata, aku tidak mau mengambil keuntungan sesen pun. Dia katakan, selama dia menjadi kepala kepegawaian, itu dia punya pandangan. Terus saya tanya, oh, nek dikai masa tidak mau? Kalau diberi imbalan masa tidak? Nah, saya mengangkat pegawai, saya harus ke Jakarta ambil SK-nya. Saya hitung perjalanan naik taksi, pesawat, makan, PP, saya hitung. Kalau sisa walaupun 100.000 saya kembali. Ya, kenapa? Saya punya pandangan bahwa hidup saya tidak akan lama. Di dunia ini hanya sementara. Saya tidak mau memakan barang haram.
Lebih baik saya makan pakai sayur daripada ikan makan ikan empal atau daging tapi hasilnya tidak. Benar saja. Waktu dia pensiun, dia hanya punya satu rumah, punya mobil angkot saja, sama mobil dinas yang dimilikinya yaitu Toyota zaman kuno. Dia tahu bahwa kalau saya dipanggil Tuhan, saya harus menjadi orang baik dan orang jujur dan orang benar. Nah, di dalam ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang seperti itu dikatakan masa depannya akan damai, ya. Dan ada pengharapan masa depannya. Jadi bagi orang jujur, orang benar, Daud memberitahukan bahwa dia akan memiliki masa depan yang indah. Disebutkan oleh Daud, sedangkan orang benar menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya, ayat 34 tadi. Di dalam ayat yang ke-37, orang yang benar, orang yang tulus akan memperoleh kedamaian. Jadi saudara-saudara yang di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama hidup tulus dan jujur di hadapan Allah. Karena melalui ketulusan hati, kejujuran hati, kita akan memperoleh kedamaian hati. Jadi damai itu tidak didapati dengan harta benda, ya, kekayaan atau hidup enak, belum tentu. Orang yang hidupnya enak, kelihatannya kaya, memiliki harta benda yang luar biasa banyaknya, belum tentu hatinya damai. Tetapi yang memiliki ketulusan dan kejujuran hati, dia pasti hidup damai. Orang-orang benar merasakan lebih menyenangi kejujurannya. Maka kedamaian yang sejati diperoleh oleh orang-orang benar, dan orang benar akan memiliki pengharapan daripada Tuhan. Di dalam Yeremia, kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya. Jadi rancangan Tuhan diberikan kepada orang yang benar dan tulus itu adalah damai, kedamaian, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu diberikan kepada orang yang tulus hati, orang yang benar, dan memiliki masa depan yang cerah, yang indah. Mengapa? Kita yakin, ya, kita yakin, ya, Tuhan itu pasti
akan memberikan pengharapan masa depan. Kakak ipar saya bercerita kepada saya, kakakmu Pak Nas, ya sebutkan, itu dituduh kena COVID-19. Tetapi kok aneh, pada waktu dia meninggal di rumah, oleh anaknya itu didatangi oleh dokter, diminta ke Karangmenjangan, ke rumah sakit. Waktu di Karangmenjangan, anaknya dipanggil suruh mandeni. Setelah dimandikan, disuruh pakai jas, bawakan jas sepatu. Loh, kalau kena COVID-19, nggak mungkin anaknya itu disuruh mandeni sama mama pakai jas sama sepatu, nggak mungkin. Itu tanda tanya. Ternyata saudara-saudara, di dalam rumah sakit pun banyak orang fasik, orang yang tidak benar, ya, curang. Ternyata, perhatikan, kalau kena COVID biasanya tidak boleh dimandani, tidak boleh pakai jas, dasi sama sepatu. Itu dikasih sendiri. Peti pun beli sendiri, bayangkan. Hanya waktu ngubur memang dipakai cara seperti itu. Bagi saya katakan kepada kakak ipar, tidak usah bingung, jenazah tetap jenazah. Yang penting rohnya sudah berada di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Cara bagaimanapun terserah. Untuk itu pemazmur katakan bahwa kita perhatikan Tuhan punya rencana yang indah terhadap orang benar. Bahwa orang benar diberikan kesejahteraan, diberikan damai, untuk memiliki pengharapan. Hidup manusia tidak lama. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan, tidak ada, saudara. Nanti kalau kita dipanggil, ya itu saja. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 12, Yesaya 55 ayat ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Bagi orang benar dan hati orang tulus, dia tetap akan mendapat damai daripada Allah. Bahkan saks pohon pun menyaksikan orang benar itu akan berbahagia. Ayat yang terakhir, ayat 8, ayat yang ke-7, di sana diberitakan, ayat 8, ayat ke-7, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang sekarang, yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saya ulangi, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Kita punya pengharapan bagi orang yang tulus dan benar. Kalau kita tetap punya hati tulus dan benar, dan tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang fasik, berbuat jahat, curang, dan melakukan hal yang tidak seperti yang diinginkan Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan, dia akan binasa. Karena orang fasik adalah semu sesaat.
hidupnya tidak akan bisa memiliki damai sejahtera. Tetapi bagi orang yang tulus hati, bagi orang yang benar di hadapan Allah, ya, di sini dikatakan, maka kedudukan yang dahulu akan kelihatan hina. Kita hidup di dunia ini hina, tidak dihiraukan oleh orang lain, tetapi kedudukan yang akan datang kemudian akan menjadi sangat. Kita bersyukur punya Tuhan yang kita sembah. Dia berjanji kepada umatnya, kalau kamu mau mengikuti jalan-jalanku, melakukan hal yang baik di hadapanku, jujur dan benar, kamu akan mulia di hadapan Allah. Waktu dipanggil pun pohon-pohon itu bersuka-cita. Tetapi bagi orang fasik kelihatannya indah sementara, sesaat, tetapi tidak ada kedamaian di dalam hatinya. Untuk itu mari kita mengucap syukur bahwa kita tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, walaupun hidup di dunia ini hanya pas-pasan atau hidup sederhana saja, tetapi kita memiliki janji dan pengharapan nanti kamu akan mulia di hadapan